Kota hantu atau kota mati adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kota yang telah ditinggalkan. Kota tersebut biasanya ditinggalkan karena aktivitas ekonomi yang mendukungnya telah gagal, atau karena bencana alam, atau disebabkan oleh manusia, seperti perang. Kota mati adalah kota yang sepenuhnya ditinggalkan. Kota hantu dapat ditemukan di seluruh dunia. Tempat-tempat ini merupakan kota yang ditinggalkan karena beberapa alasan, hingga kini berubah menjadi menyeramkan. Berbeda dengan perkotaan pada umumnya, dengan lalu lintas padat, pergerakan jalan kaki yang tak henti-hentinya, pertokoan dan restoran yang ramai. Kota-kota ini telah kehilangan penghuninya karena berbagai alasan, mulai dari bencana alam hingga perang. Apa yang tersisa dari kota-kota itu adalah reruntuhan yang sedikit demi sedikit kalah dalam pertempuran melawan waktu. Dan berikut adalah 5 kota hantu yang ditinggalkan oleh penduduknya. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, jangan lupa bantu subscribe terlebih dahulu. Yang pertama ialah Pulau Hashima. Pulau Hashima Jepang di perairan prefektur Nagasaki, Jepang. Ini adalah sebuah pulau yang terlihat kumuh dan berantakan. Meski ada banyak bangunan tinggi, namun tak ada satupun penghuninya. Pulau tersebut ialah Pulau Hashima. Sebelum populer sebagai Pulau Angker, Pulau Hashima awalnya berfungsi sebagai operasi penambangan bawah laut dan saksi bisu industrialisasi Jepang yang pesat pada tahun 1890-an. Tak cuma area tambang dan pabrik, pulau ini juga dilengkapi oleh pemukiman. Ketersediaan lapangan pekerjaan membuat semakin banyak orang yang menghuni pulau ini. Pada tahun 1950-an, populasi telah membengkak menjadi sebanyak 5.000 jiwa. Namun, ketika tenaga batu bara digantikan oleh bensin, harga batu bara turun dan banyak tambang termasuk di Pulau Hashima ditutup secara permanen. Dan ditutupnya ini pada tahun 1975. Pulau itu benar-benar kosong setelah ditinggalkan penghuninya. Eksistensi Pulau Hashima dalam sejarah industrialisasi Jepang. Jepang membuatnya masuk dalam salah satu situs warisan dunia UNESCO. Meski kontroversi mengenai isu kerja paksa menyertainya, kabarnya sebelum dan selama Perang Dunia Kedua terjadi, kerja paksa di Pulau Hashima, kondisi yang mengerikan dan lingkungan yang tidak aman. Dan ketidakamanan ini menyebabkan penderitaan yang tidak terhitung, bersama dengan ribuan kematian yang tidak tercatat. Dan yang selanjutnya yang disebut sebagai kota hantu, yang kedua ini ialah Pripyat, Ukraina. Pada 26 April 1986, terjadi ledakan yang mengerikan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, Ukraina. Peristiwa ini tercatat sebagai kecelakaan nuklir terparah sepanjang sejarah. Kecelakaan nuklir tersebut membuat radioaktif mengudara di langit Pripyat, kota tersebut. Pripyat, kota yang paling dekat dengan lokasi ledakan tersebut. Sekitar 49.000 penduduk dievakuasi oleh pemerintah. Setelah evakuasi tersebut, tidak ada lagi yang kembali ke kota Pripyat. Mereka terkena paparan dari radiasi nuklir hingga meninggal dunia. Sejak saat itulah, Pripyat ditutup oleh pihak berwenang. Kota Pripyat meninggalkan beberapa kenangan. Salah satunya adalah boneka. Dikabarkan boneka ini terkena pancaran radiasi nuklir hingga rusak, serta membusuk. Usai terjadinya ledakan ini, boneka tersebut menjadi pengingat betapa dahsyatnya ledakan nuklir pada saat itu. Ketika itu, para penduduk diberitahu bahwa mereka hanya akan dievakuasi sementara. Karena itu, sebagian besar penduduk mengira mereka akan kembali sehingga mereka meninggalkannya semua. Apa yang mereka punya, termasuk anak-anak yang meninggalkan bonekanya. Sejak bencana nuklir ini terjadi, terdapat hewan serta tumbuhan yang memperlihatkan tanda-tanda terkena radiasi. Menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 1991, organisme yang bertanggung jawab untuk penguraian menunjukkan gejala kontaminasi radioaktif. Fenomena yang paling menonjol dikenal dengan hutan merah, di mana semua pohon pinus berubah menjadi warna merah. Sebelum terjadinya ledakan, Pripyat mempunyai fasilitas yang lengkap. Mempunyai taman kanak-kanak sekolah dasar, sekolah menengah, toko, mal, kafe, restoran, bahkan tempat olahraga, hingga taman hiburan. Taman hiburan ini dijadwalkan akan dibuka pada 1 Mei 1986. Namun rencana tersebut kandas akibat kecelakaan nuklir terjadi. Pripyat dinyatakan berbahaya untuk tempat tinggal manusia, setidaknya selama 24.000 tahun.
lantaran mengandung radioaktif. Yang ketiga ialah Bodie, California. Sunyi, lengan, namun indah. Mungkin begitulah yang akan Anda rasakan ketika mengunjungi Bodie, kota tak berpenghuni. Kota tak berpenghuni ini berlokasi di Sierra Nevada, bagian timur California. Kawasan ini telah dijadikan sebagai kawasan bersejarah yang paling dilindungi oleh pemerintah Amerika Serikat. Dikutip dari Amusing Planet, Bodie ditemukan oleh W.S. Body dan dijadikan sebagai tempat tinggal bagi para penambang emas. Namun sayang sekali, sejak kematian Body akibat badai salju, perkembangan kota tersebut tidak lagi terdengar. Mengenai penulisan nama Bodie seperti masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan karena kesalahan si penulis, dan ada yang menganggap terdapat unsur kesengajaan. Pada 17 tahun pertama, pertumbuhan kota ini sangat lambat dan hanya dihuni oleh 20 penambang. Ketika ditemukan tambang emas, baru kota yang semula sepi mendadak menjadi terkenal dan ramai dihuni oleh keluarga penambang dan pembisnis untuk mencari peruntungan. Populasi di kota Bodie mencapai 10.000 orang dengan 2.000 bangunan. Dengan 2.000 bangunan mulai bermunculan seperti perusahaan, gereja, jalur kereta pabrik, dan beberapa surat kabar harian. Pada 1879, bahkan dilaporkan ada sekitar 65 bar di sepanjang jalan utama. Seiring perkembangannya dikenal sebagai kota yang penuh kekerasan dan pelanggaran hukum. Pada tahun 1882, pudarnya masa keemasan ditandai dengan kebangkrutan perusahaan dan tambang. Mereka mulai meninggalkan kota ini untuk mencari kehidupan yang lebih baik, sehingga pada tahun 1932 penghuninya hanya tersisa kurang dari 1.000 orang. Kota ini semakin mengalami kemunduran akibat kebakaran hebat yang hampir melahap 90% bangunan dan membuat penduduk memilih untuk mengungsi dari kota tersebut. Beberapa aktivitas penambangan masih berlanjut sebelum kota ini akhirnya resmi ditutup pada tahun 1942. Pada 1961, Bodie dijadikan sebagai National Historical Mark. Sebelumnya akhirnya menjadi Bodie Estate Historic Park pada tahun 1962. Dan yang keempat ialah Sarova, Siprus. Sebuah kota di Siprus pernah menjadi destinasi mewah dunia. Karena sempat ada perang, kota ini tak lagi dihuni manusia. Pamor kota Farosa di Famagusta, Siprus akan hilang di telan bumi. Kota pesisir dengan garis pantai yang indah. Dulunya dipuja-puja sebagai destinasi kelas dunia. Layaknya kota makmur, incaran turis tajir memiliki gedung-gedung mewah sebagai penginapan. Restoran dengan pemandangan laut juga tertata rapi di bibir pantai. Sungguhan alamnya pun sangat indah dan eksotis. Di sini memiliki penduduk mayoritas adalah orang Siprus yang keturunan Yunani dan Turki. Rupanya, seiring terjadinya perselisihan antara etnis di Farosa selama beberapa dekade. Hal ini dikarenakan perebutan kekuasaan oleh Yunani dan Turki, sehingga menjadi incaran. Puncak perselisihan terjadi pada tahun 1974 saat pemerintah nasional Yunani berkuasa. Pemerintah Yunani melakukan upaya perluasan ke Pulau Siprus. Turki pun tak mau kalah. Di tahun yang sama, pasukan Turki menginvasi Siprus. Perang pecah bagian utara. Pulau pun dibentuk menjadi negara Siprus Turki. Semua warga sebanyak 39.000 jiwa menyelamatkan diri. Pada malam itu semua properti mewah harus ditinggalkan tanpa ada pengecualian. Invasi tersebut dianggap sebagai pendudukan ilegal oleh PBB dan Uni Eropa. PBB pun memberikan penyangga dan tanda bahwa kota ini terlarang. PBB juga membatasi sekeliling kota Forusa dengan kawat berduri, dan pos penjagaan area ini dijadikan sebagai zona militer. Tahun demi tahun berganti, semak belukar pun tumbuh mengambil alih. Pohon tak lagi tumbuh di depan rumah, tetapi pohon tumbuh di dalam rumah. Sudah lebih dari 40 tahun, Farosa disebut sebagai kota hantu. Dan yang kelima ialah Oradour-sur-Glane, Prancis. Oradour-sur-Glane di Limousin, Prancis, telah ditinggalkan sejak tahun 1944. Kota ini terletak di bagian barat tengah Prancis. Kota yang terletak di bagian barat tengah Prancis ini bernama Oradour-sur-Glane, merupakan kota yang menjadi saksi bisu para tentara Nazi di masa Perang Dunia Kedua. Bagaimana tidak, di kota tersebut setidaknya sekitar 600 lebih masyarakat, mulai dari pria, wanita, sampai anak-anak, oleh para pasukan Nazi.
yang melakukan perluasan wilayah ke benua Eropa. Pasukan Nazi yang masuk ke kota Oradour sur Glane memang awalnya hanya meminta identitas para penduduk yang telah berkumpul. Namun setelah itu, aksi mereka pun dimulai. Setelah mendapatkan kepastian jika para penduduk bukanlah para tentara militan, mereka mulai memisahkan dan para pria untuk dikumpulkan dalam lumbung desa. Sementara para wanita dan anak-anak dikumpulkan di dalam sebuah gereja. Tak lama setelah dikumpulkan, para tentara Nazi dengan membabi buta dengan senapan mesin pada bagian kaki mereka. Mereka di sini tidak langsung untuk menghabisi, dibiarkan tergeletak begitu saja. Tujuannya agar mereka merasakan sakit dan tewas secara perlahan. Para tentara juga sempat membakar lumbung padi. Bayangkan saja, rasa sakit timah panas yang menembus kaki plus panas api yang membakar lumbung. Para wanita dan anak-anak pun mengalami hal yang sama. Saat mereka dikumpulkan dalam gereja, para tentara mengunci dan menutup semua akses keluar gereja. Tidak hanya itu, kota yang saat ini sudah tidak berpenghuni tersebut dipercaya banyak kalangan sebagai kota hantu. Bahkan konon hampir setiap sudut di kota ini dihuni oleh para hantu yang dipercaya adalah para korban dari aksi di masa lalu. Menurut pengakuan para pelancong saat mereka berkunjung di kota tersebut, mereka sering melihat sosok hantu misterius berupa bayangan dan hampir setiap sudut kota yang membuat mereka merinding. Bahkan pada malam hari, para pengunjung juga sering mengalami fenomena hantu lainnya. Salah satunya adalah aroma hangus dan bau amis. Di sini manusia sering mencium saat berkunjung, khususnya seperti gereja dan beberapa lumbung pada tempat kota ini. Ini merupakan salah satu bagian yang paling menyeramkan. Konon di sini sering terjadi fenomena poltergeist. Mulai dari sosok hantu yang dipercaya adalah arwah para korban, bau hangus dan amis ceceran merah, hingga suara tangisan. Ini dia bagian yang paling angker dari kota hantu di bagian barat Perancis, yaitu tempat kuburan massal para korban. Dari beberapa kisah di tempat ini adalah pusat teror hantu. Konon di sini dihuni oleh beberapa sosok makhluk gaib yang selalu menampakkan wujudnya dalam kondisi yang tidak lengkap. Bahkan konon hantu tersebut memiliki wajah yang sangat hangus dan sangat mengerikan. Dan inilah 5 kota di dunia yang sering disebut kota hantu. Terima kasih untuk sahabat semua sudah mau menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, tentunya di channel Bumi Misteri, bumi yang masih menyimpan berjuta-juta rahasia.